Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi fi darin amin. Amin. Al-balaghatu balaghah al-awalu baina kalimatai arsalna wa rasulan jinasul istiqaqi wa huwa minal muhassinatil badi'iyati. Yang pertama, antara kalimat arsalna dan rasulan itu merupakan jinas istiqaq, yang mana merupakan bagian dari ilmu muhasinat. Jinas istiqaq itu penggunaan dua kata tapi memiliki makna yang berbeda. Yang pertama arsalna itu artinya kami mengutus, yang kedua rasulan seorang rasul. Terus asaniyatu qaluhu Tunggu, ta'ala. tunggu, tunggu. Ya Ustaz. Contohnya gini ya, saya coba gambar ya. Mana? Nah, gini, contohnya kayak ini kan. Contoh ini. Nah, Heeh. jadi tadi kan kita bahas tentang jinas. Nah, antara rasulan sama arsalna. Itu kan masuk, itu sebenarnya tuh jinas tuh banyak ya. Jinas tuh banyak macamnya. Ada jinas tam, ada jinas manfi, dan di antaranya ada jinas istiqoq ini. Nah, jinas istiqoq ini maksudnya dua kata yang bentukannya itu sama. Jadi antara rasul dengan arsalah itu kalimat awalnya berasal dari tiga huruf ini, berasal dari ro, sin dan lam ini. Rasulun, arsalna. Kalimat awalnya dari ro, sin dan lam. Nah, itu namanya jinazul istiqaq gitu. Nah, ini masuk dalam ilmu badi ya, dalam kajian balaghah ya. Bagian ya badi itu kan lebih ke keindahan, baik keindahan lafadz atau keindahan makna nanti yang dikandung. Gitu. Paham ya? Berarti ini Oke. muhasinatil dia ya Ustaz. Iya, muhasinatil badi'iyah. Karena kenapa badi'iyah? Karena badi itu masuk dalam kategori dalam rumpun ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ada tiga kan rumpunnya. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi ini. Nah, badi ini yang terakhir lah gitu, yang paling tinggi. Lebih ke keindahan, baik keindahan lafadz ataupun keindahan makna dari sebuah kalimat itu. Nah, arsalna rasulan masuk ke jinasul istiqaq karena dua kata yang sama dan bentukannya juga sama. Awal pembentukannya gitu, ro, sin dan lam. Nah, gitu. Oke, lanjut. Asaniyatu qaluhu ta'ala wa ya'alimukum ma lam takunu ta'lamun ba'da qawlihi wa ya'alimukumul kitaba wal hikmah wa min babi dzikril am ba'dal khas li ifadati syumuli wa yusama hadza fil balaghati bil itnab. Yang kedua, eh, penyebutan kalimat wa ya'alimukum ma lam takunu ta'lamun setelah kalimat wa ya'alimukumul kitaba wal hikmah itu merupakan bagian dari dzikrul am ba'dal khas yang mana memberikan faidah menyeluruh, dan dalam ilmu balaghah itu dinamakan itnab. Masih ingat itnab apa? Itnab itu
kayak penggunaan kata yang berlebihan gitu. Pasti kayak Nah, bertele-tele gitu. ini. Ya, kali aja coba cari lagi. Artinya gitu. Nah. Ya, Oh, betul. menambahkan Ya, lafaz kal, atas kal, maknanya. kal, iya, kalimatnya kan panjang. Sebenarnya kan Mm. wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini kan lebih khusus ya, lebih 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 dari am. Mm. wa yu'allimukumul kitabah wal hikmah. Hanya kan al-kitab wal hikmah kan masuk ke malam takunu ta'lamun. Tetapi ini menyebutkan yang khos dulu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi menyebutkan sesuatu yang am setelah khos. Ini untuk bisa agar mencakup segala hal yang tidak kita ketahui begitu. Nah, aslinya kan menyebutkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sudah cukup aslinya kan. Iya. Gitu. Nah, ini namanya tapi menyebutkan kembali wa alimukumul kitabul hikmah. Ini tujuannya agar mencakup segalanya. Dan ini masuk dalam kajian balaghah dengan itmam gitu. Oke, terus yang ketiga? Asali satu qaluhu ta'ala amwatun bal ahyaun. Fihi ijazun bil hadfi. Ay la taquluhum amwatun balhum ahyaun. Wa bainahuma Mm-mm. tibak. Dalam kalimat Ya. amwatun bal ahyaun itu ada ijaz atau peringkasan kalimat. Aslinya itu Mm-mm. la taquluhum amwatun balhum ahyaun. Nah, di antara Mm-mm. keduanya, antara amwat dan ahya, itu namanya tibak. Tibak itu adalah berkumpulnya dua kata yang memiliki kontradiktif, yang maknanya itu kontradiktif. Betul. Ah, ini saya coba gambar lagi ya tentang tibak. Kalau ijaz sudah paham kan tadi kan? Eh, ini gimana cara ngapusnya ini? Nah, nggak usah lah. Nah, nah, tibak itu dua kata yang berlawanan ya. Tadi kayak salah. Tadi kan ahya. Eh, ahya. Lawannya amwat kan. Nah, tibak itu kan ada tibak tam, ada tibak ijab, ada tibak manfi. Nah, kalau yang ini masuk ke tibak yang ijab. Kenapa ijab? Karena di awalnya tidak didahului oleh nafi. Kalau tibak manfi di awalnya sebelum kalimat itu diawali oleh kalimat nafi gitu. Apa contohnya? Ya ini sudah balhum ahyaun amwatun ghairu ahya. Amwat dan mati kan dua hal yang berlawanan gitu. Oke. Terus Arabi'atu atangkiru fi qawlihi bisyai'in minal khawfi ay litaqlilin ay bisyai'in qalilin. litaklil Penakirohan ya. Litaklil itu ada lamnya, ada alnya ya. Litaklil. oh nggih, litaqlil Nah, ay mm-mm. bisyai'in qalilin. Eh Mm-mm. apa namanya? Penakirohan pada kata bisyai'in itu Mm-mm. memiliki faedah untuk menyedikitkan. Berarti sesuatunya itu eh, apa namanya? Sedikit dari ketakutan gitu. Iya, iya, betul. Oke, ini masuk ke kaidah at-ta'rif wa tangkir ya. Itu di Zubda ada kan kemarin sih ingat at-ta'rif wa tangkir ada kan. Qaidatun fit ta'rif wa tangkir. Nggak tahu. Ada ini. Ya nanti bisa bisa dilihat lagi nanti. Gitu. Al-khamisatu kalau Allah Ta'ala salawatun min rabbi wa rahmatun
At-tanwinu fihima litafkhimi. Tanwin pada kata sholawat sama rahmat itu memiliki faidah untuk mengagungkan. Fata'arudu bi'unwani rububiyati ma'al idhofati ila dhamirihim. Dan menunjukkan simbol ketuhanan dengan adanya penyandaran pada dhamirihim. Terus rabbihim li'idhari mazidul inayati bihim. Rabbihim itu faedahnya untuk menampakkan perhatian yang begitu besar gitu. Ya, terus. Yang keenam. 6 siapa bahasa Arabnya Ustaz? Gimana? Oh ya. Gimana? Asitatu. Buatan. Asitatu. Oh ya. Kumul muhtaduna ai sighatu qasrin wa huwa min nau'i qasri sifati 'alal mausufi. Humul muhtaduna ini merupakan sighat qasar. Yang mana jenisnya itu qasru sifah 'ala mausuf. Berarti kalau qasru sifah 'ala mausuf itu sifatnya ditaksis dengan mausufnya. Berarti kalau misalkan pengen dapat petunjuk ya harus jadi kayak hum gitu ya Ustaz. Ya. Jadi kita perlu tentukan dulu ini sifatnya yang mana, mausufnya yang mana. Sifatnya kan al-muhtadun, Muhtaduna. ya kan? Terus Iya. yang disifati apa? Hum. Humnya. Berarti al-muhtadun itu ya hanya hum itu. Hanya mereka. Nah, coba kita lihat ayatnya. Mana? Wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini adatul qasrnya yang mana? Yaitu ada di humnya ini. Ini kan domir fasilah ya kan? Domir yang memisah. Aslinya kan menggunakan ulaika al-muhtaduna udah cukup aslinya. Nah, ini untuk membuat koser, membuat agar yang dilabeli dengan muhtadun itu hanya mereka. Nah, gitu. Jadi, untuk membentuk koser, maka ditambahkanlah domir fasilah ini. Nah, jadinya ulaika humul muhtadun gitu. Wa ulaika humul muhtadun gitu. Oke, lanjut. Al-fawa itu faidah-faidah al-ula ruwiya an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu annahu qal diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata ma aswabat ini musibatan illa wajatu fiha thalathuni amin. Ulang ini ma'asobat nih. Ma aswabat ini musibatan Loh, illa kok bisa musibat? Kok bisa musibatan? musibatun. Musibatun. Ma aswabat ini musibatun illa wajatu fiha thalathuni amin. Tidak didatangkan suatu musibah kepadaku kecuali di dalamnya aku menemukan 3 kenikmatan. Oke, Al-ula annaha lam takun fidini. Yang pertama, ini saya bingung Ustaz. Sesungguhnya musibah itu tidak ada dalam agamaku. iya, maksudnya musibahnya itu tidak berbentuk musibah yang menyerang agama. Contohnya kayak tetap dalam keislaman, tetap dalam iman gitu. Jadi musibahnya nggak dianggap masuk golongan musibah yang bersifat ad-dini gitu maksudnya. Terus? Asaniyatu annaha lam takun a'dhama mimma kanat. Yang kedua, Mm-mm. bahwasanya musibah itu tuh tidak lebih besar daripada musibah-musibah yang udah berlalu. Oke, Asalisatu, terus. yang ketiga, anallaha yujazi 'alaiha al-jaza al-kabira. Bahwa Allah itu akan memberikan balasan kepada orang yang diberikan musibah kalau dia mau bersabar dengan balasan yang besar. Sumatala Mm-mm. Allahu Ta'ala. Kemudian sahabat Umar membacakan firman Allah, Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muhtadun. Terus lanjut. Asaniyatu qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala limalaikatihi qabattum walada abdi. Rasulullah bersabda, apabila seorang anak dari hamba itu meninggal, Allah berkata kepada malaikatnya, apakah
kamu merebut anak hambaku? Fayaquluna na'am. Para malaikat menjawab, benar ya Allah. Fayaqulu qabattum samarata fuadihi. Allah berkata lagi, apakah kalian merebut buah hatinya? Bentar. Fay Koba, kobodo itu merebut apa ya? Bentar. Kayaknya kurang pas merebut. deh. Ya, saya juga bingung, Ustaz. Eh, bentar. Kayaknya bukan bukan merebut deh. Bentar, tak cari lagi. Mengambil. Iya, kayaknya lebih pas mengambil deh. Kobodo. Nah, itu kan di surah apa itu? Panabob tuh. Panabat tuh kobodotam min atharir rasul. Mengambil. Kobot. Bentar ya. Oke. Ya, mematikan, mengambil bisa, menggenggam. Gitu. Ya, mengambil lah. Mengambil aja deh. Ulangi, Ustaz. Terus, Lanjut lanjut, aja ya. lanjut. Fayakuluna. Fayakuluna itu. Fayaquluna na'am. Para malaikat menjawab, benar ya Allah. Fayaqulu famadza qala abdi. Allah berkata kembali, maka apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Para malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Fayaqulu Hmm. Allah Ta'ala ibnu li abdi baitan fil janati wasamuhu baital hamdi. Bentar. Allah ber, Ibnu apa ubnu? Bentar, cek dulu ya. Itu kan okay. dari bana aslinya kan, membangun. Bana ya benih betul, si ibnu. Ibnu Ibnu. berarti betul. Oke, lanjut. Allah berkata kepada para malaikatnya, bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namailah ia dengan Baitul Hamd. Rumah pujian. Jadi ketika seorang hamba itu anaknya meninggal, jadi ketika seseorang itu anaknya meninggal, Allah itu bertanya ke ini, ke siapa? Ke Malaikat. malaikat. Apakah engkau mencabut anak hambaku? Nah, mereka menjawab malaikat, iya ya Tuhan. Lalu Allah bertanya lagi, fayaqulu qabattum samaratal fuadihi, apakah engkau mengambil buah hatinya? Ya kan anak kan buah hati gitu kan. Mereka menjawab, iya. Lalu Allah nanya lagi, apa yang diucapkan hambaku itu ketika engkau mencabut nyawa anaknya? Ternyata apa ya malaikat? Mereka itu berkata hamidaka wastarja. Jadi mereka ya katakanlah sabar, mereka tidak tidak mengeluh. Oke lah katakan mereka bersedih tapi tidak larut. Dan apalagi mereka wastarja. Jadi mereka mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Jadi tidak menjerit-jerit, tidak menyesali kenapa anakku meninggal dengan itulah. Nah, nah ketika mereka begini, maka kemudian Allah menjawab lagi memerintahkan kepada malaikat, bangunkanlah untuk hambaku ini sebuah rumah di surga, fil jannah ya, bukan nurul jannah tapi ya, fil jannah, dan berilah nama rumah pujian, nah, gitu. Jadi ketika ada musibah, sedih iya. Maksudnya tuh kita bisa ambil pelajaran di sini. Ketika kita kena musibah, sedih iya, lumrah. Namanya juga sesuatu yang tidak kita inginkan kan. Tapi jangan sampai eh, terlalu sedihnya. Bisa sampai berlarut-larut. Itu ya janganlah, itu nggak baik lah gitu. Ya pasti ya ketika ada musibah itu pasti ada hikmah di situ kan. Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu. Contohnya begini, saya pernah menyampaikan kayaknya, ketika Allah menutup suatu kesempatan, suatu pintu, anggap pintu itu kesempatan, apakah Allah akan menutup semua kesempatan itu? Apakah Allah akan menutup semua pintu? Tentunya enggak. Pasti ada pintu lain yang terbuka. Nah, tugas kita sebagai hambanya itu bersiap untuk mengambil kuncinya, untuk menerima terbukanya pintu yang lain gitu. Dan ini sudah pernah saya alami gitu. Saya sudah pernah ngeh dengan hal ini gitu.
Jadi misal kita gagal dalam hal ini, sedih silahkan, tapi jangan sampai menyalahkan Tuhan, jangan sampai berlarut-larut. Nanti pasti ada yang lebih indah, gitu kan. Allah selalu punya kejutan untuk hambanya, gitu. Iya, Kot. Gimana, Kodri? Ya kira-kira begitu yang bisa kita ambil pelajaran dari faidah yang kedua ini. Dan Allah juga tegaskan ini kan, eh, ketika kita kena musibah kita udah sabar dan istirja gitu kan. Allah akan membangunkan rumah di surga kayak gitu. Kalau masuk surga ya. Oke, ayo lanjut. Qala Allah Ta'ala, inna shafal marata min syairillah ila walahum yungdaruna min ayatin 158 ila nihayati ayatin 162. Hmm. Al-munasabatu, hubungan hubungan lama amara ta'ala bidzikrihi wa syukrihi wa da'al mu'minina ilal isti'anati bisabri wa sholah. Ketika Allah memerintahkan untuk mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan mengajak orang-orang mukmin untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Aqaba dalika bibayani ahamiyatil haji wa anahu min sya'airi dinillahi. Eh, Allah mengiringi ayat tersebut dengan penjelasan tentang haji, yang mana haji ini merupakan syiar agama Allah. Fumanabaha ta'ala Bentar, al-wujud. ahmiyah ya, jangan jangan dilompati. Ah, pentingnya Kepentingan, haji. Iya, pentingnya haji. pentingnya haji. Oke, lanjutkan. Fumanabaha ta'ala ala wujubi nashril ilmi wa adami kitmanihi. Kemudian Allah tuh memberitahukan atas kewajiban untuk menyebarkan ilmu dan tidak menyembunyikannya. Wa Oke. dzakara qatara kitmani ma anzalallahu minal bayyinati wal huda. Dan Allah juga menyebutkan pula tentang resiko orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, baik itu berupa keterangan-keterangan maupun petunjuk. Kama fa'ala Hmm. al-Yahudu wa Nasara fi kutubihim, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab-kitab mereka. Fastahaku al-la'nata wal ghadaba wa damara. Maka mereka itu pantas menerima laknat, kemarahan, dan kehancuran. Ya. Jadi ini coba kita lihat di tsumma nabbaha ta'ala ala wujubi nasril ilmi. Ya, memang menyebarkan ilmu itu wajib ya. Namun yang perlu diperhatikan, eh, jangan karena berlandaskan ini atau berlandaskan balighu anni walau ayatan, apa yang kita tahu disebarkan semuanya. Kadang ada kalanya, ada porsinya masing-masing ya. Ada kalanya apa yang kita tahu itu tidak harus disampaikan. Ada kalanya begitu. Ada kalanya juga ketika kita ditanya, nggak semua pertanyaan kita jawab gitu. Takutnya ketika kita menyampaikan sesuatu malah jadi hal yang buruk gitu. Nah, jadi tetap dikondisikan ya, tetap dikondisikan dengan kebutuhan begitu. Dan juga kita harus sadar diri, jika kita memang bukan bukan ahli, bukan ya tidak tahu lah bahasa kasarnya, tidak tahu tentang suatu hal, kemudian kita ditanya tentang hal itu, ya dengan besar hati harus kita jawab kita nggak tahu gitu. Karena kata Imam Ghazali itu kan tidak tahu itu juga termasuk ilmu. Nah, kalau kita semua kemudian sok tahu ya bahasa kasarnya sok tahu tentang semua hal, ya gimana jadinya kan? Kita tahu cuma hanya sekelumit misalnya, sekelumit suatu hal, kemudian kita mau menyampaikan hal itu kan malah lebih ini apa ya, lebih berbahaya nanti kan. Ketimbang kita hanya menyampaikan yang sepotong-sepotong, mending kita belajar dulu, terus ya sambil lalu menyampaikan apa yang kita tahu, namun tetap harus memperhatikan kebutuhan, butuh enggak disampaikan ini gitu. Tapi jangan jangan diniati untuk menyembunyikan ilmu enggak gitu. Karena emang kita belum tahu sih misal. Dulu saja kan ada ulama siapa Imam Malik kalau nggak salah ya, yang ketika beliau ditanya itu enggak semua pertanyaan dijawab. Oke, lanjut. Al-lughatu, kebahasaan. Qalu ta'ala syairallahi ay jam'u syairatin
Syair itu jamak dari syairah. Wahia fil lughati al alamatu. Dalam Mm-mm. lughah itu artinya alamat atau tanda. Wa minhu syi'aru, dan eh, bentuk apa ya? Di antara bentuk jamaknya dari syairah itu juga asyi'aru. Wa asy'arul hadiya ja'ala lahu alamatun liyu'rafa biha. Eh, Dan ulang. Ja'ala lahu wa oh, asy'arul hadiyah ja'ala lahu. alamatan, ja'ala lahu Nah, alamatan. oke, terus Ya, Allah itu memberikan petunjuk dan menjadikannya tanda eh, agar apa ya? Agar mengetahui dengan petunjuk itu. ya Gimana sih? dengan tanda itu. Iya, maksudnya gini. Wa asy'arul hadiyah artinya ja'ala lahu alamatan liya'rifa biha. Allah memberikan tanda kepada seorang sebagai alamat, sebagai apa tanda agar orang itu tahu dengan tanda itu. Contohnya gini, Kodri sih misalnya, nggak ada Kodri udah ya. Contohnya kayak Laras. Apa sih dari Laras yang bisa dikenal? Misal suaranya enak, misal ya udah. Jadi BQ30 suaranya enak, ada Laras, ada Widat, misal. Nah, itu tanda gitu. Oh, ketika ditanya siapa yang suaranya enak, jadi teman-teman tahu semisal udah tahu. Oh iya Laras, ada Nabil juga, ada Laras, ada Widat misal. Siapa tukang foto? Nabil itu semisal. Nah, itu tanda alamat. Jadi orang mengenalnya dengan tanda itu. Oke, terus Wasya'airu kuluma ta'abbadanallaha bihi min umuri dini katawafi bentar, wasa'i bentar, wal bentar. adhan. Ulang lagi kulluma. Kuluma ta'abbadanallaha bihi min Ah, umuri ya, dini katawafi wasa'i atau wasa'i Ustaz? wasa'i, Wasa'i wal wasa'i. adhan. Wasa'i wal Terus adhan wa nahwihi. Syair itu artinya segala sesuatu yang apa ya? Yang kita itu beribadah menyembah kepada Allah, baik itu urusan-urusan agama seperti tawaf, sa'i, adzan dan sejenisnya. jadi macam gini, segala anggaplah syair ini perangkat ya, media kita untuk beribadah kepada Allah. Kullu ma ta'abbadna Allah bihi kan ada bihinya. Segala hal yang menjadi perantara kita beribadah kepada Allah dalam hal urusan agama seperti tawaf, seperti sa'i, seperti azan dan lain-lain. Itu syair. Jadi tanda-tanda agama Allah. Nah, gitu maksudnya. Terus Haja ay al haju fil lughati al qasdu. Eh, Al haju itu dalam lughah itu artinya al qasdu atau menyengaja. Wa fi syar'i ya, qasdul bait qasdul baitil atiki li adail manasiki minat tawafi wasa'i. Kalau dalam ya. syara Min, itu bentar, bentar, kalau bentar. dalam okay. Terus Kalau dalam ya syara terus lanjut. itu artinya menyengaja menuju Baitul Atik, menuju Baitullah untuk melakukan ibadah-ibadah kayak apa ya seperti tawaf dan sa'i. Itu haji ya. Jadi jangan jangan lantas haji itu dipahami secara letterlek ya, secara lugas saja. Yang penting sudah bermaksud itu dikatakan haji enggak. Tapi ada batasannya, qasdul baitil atik. Nah, gitu. Jadi kita menuju ke sana, menuju ke Baitul Atik untuk apa? Melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, dan ya semacamnya itu. Yang memang rukun-rukun haji lah gitu. Rukun-rukun wajibnya haji gitu. Terus Yang tamaro ay al-umratu filuhoti ay aziyaratu. Yang tamaro itu al-umrah dalam lughah itu artinya ziarah atau mengunjungi. Summa soro alaman li ziaratil baiti linusuki. Kemudian umrah itu dijadikan nama untuk berziarah ke Baitullah dengan tujuan ibadah.
Hmm. Oke, terus? Junaha ay al junahu ay al mailu ilal ismi. Al junahu itu artinya kecenderungan pada perbuatan dosa. Wakilah Hmm. wa al ismu nafsuhu. Tapi ada juga Mm-mm. yang mengatakan kalau kalau apa namanya kalau al junah itu dosa itu sendiri, berarti bukan Ya, kecenderungan tapi dosa itu sendiri. ya betul terus. Sumia bihi li anahu mayala ilal batili. Mailun aja Eh, deh. Mailun aja. Mailun ilal batil. Mailun ilal batili. Ilal batil ya. Dikatakan demikian karena condong kepada hal-hal yang batil. Mm-mm. Terus? Yuqalu janaha ila kada ida malah dikatakan Mm-mm. janaha ila kada dia condong terhadap sesuatu. Ai ida malah apabila dia condong gitu nggih. Mm-mm. Qala benul Iya. asiri ainama waroda fa ma'nahu al ismu wal mailu. Eh, Mm-mm. kapanpun kapanpun janaha itu didatangkan, maka maknanya itu kalau enggak al-ismu ya al-mailu. Ya, itu kata Ibnu Athir ya. Oke, terus? Yaktumuna ay al-kitmanu, ay al-ikhfa'u wasitru. Wah, ntar. Kitman, Kayaknya kayaknya asatru deh. Ntar cek ya. oh, wasatru. Oh, nggih. Ntar cek dulu. Asatru. Nggih, asatru. Mm-mm. Kitman itu artinya menyembunyikan atau menutup-nutupi. Yung Mm-mm. doruna, ay yung haluna. Yung doruna artinya itu memberi waktu atau penangguhan. Mm-mm. Atafsiru. Qalu ta'ala inna sofa wal marwata ay ismun li jabalaini bimuqrabatin minal baitil haram. Sofa dan Bimakrobatin ya. bimuqrabah. Mm-mm. Sofa dan Marwah itu merupakan nama dua gunung yang letaknya itu berdekatan dengan Baitul Haram. Mm. Qalu ta'ala min syairillah ay min a'lami dinihi wa manasikihi allati ta'abbadna Allah biha. Mm. Min syairillah artinya dari simbol agama Allah dan ibadah-ibadah yang mana kami itu menyembah Allah dengannya. Iya betul. Betul. Qalu ta'ala faman hajjal baiti awi atamara. Ay, Ulang manhajal baita ya. oh nggih. Faman hajjal Iya. baiti awi atamara. Astagfirullah. Oh. Ay man qasada baitallahi lil haji. Au au qasadahu li ziyarati bi ahdin nusukaini. Bi Eh, ahadin ya. bi ahad. Ya, bi ahadin Din. nusukaini. Mm-mm. Artinya seseorang yang menuju Baitullah untuk haji karena haji Mm-mm. atau untuk berziarah dengan oh nggak gini-gini. Oh ya, aiman qasada baitallahi lil haji. Artinya seseorang yang menyengaja menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji atau au qasadahu ziyarati bi ahadi nusuka ini atau menyengaja menuju atau orang yang menyengaja untuk berziarah dan melakukan salah satu di antara dua ibadah yaitu kalau enggak haji ya umroh. Ya, terus. Fala junah alaihi ayyatawafa bihima ay la haraja wala isma alaihi ayyas'a bainahuma. Artinya tidak ada dosa bagi mereka untuk melaksanakan sa'i di antara keduanya, itu di antara Safa dan Marwah. Faida kanal musyrikuna yas'una bainahuma
wa Bentar, yatamasahuna bentar. Yes, 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 yas yes, yus'auna yes, ya. yas'auna. Faida kanal musyrikuna yas'auna bainahuma wa yatamasahuna bil asnami. Maka apabila orang-orang musyrik itu dulu itu bersa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian meminta berkah pada berhala, fas'au antum lillahi rabbil alamin. Maka kalian bersailah dan hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Wala Mm-mm. tatraku atau wafa bainahuma Bentar, wala tarokayat ruku, wala tatruku. wala tatruku wala tatruku atau wafa bainahuma khasyatat tasyabuhi bil musyrikina. Mm-mm. Dan janganlah kalian meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah karena takut menyerupai orang-orang musyrik. Jadi kalau dulu Terus itu orang-orang musyrik itu juga ini ya, juga bersa'i antara Safa Marwah itu. Namun bedanya dulu mereka itu maksudnya apa niatnya itu untuk meminta barokah kepada patung berhala. berhala. Nah, kemudian jika ada orang-orang Islam tidak bersa'i karena alasan takut menyerupai mereka, itu salah. Nah, jadi mereka orang Islam itu tetap bersa'i, tetap beribadah dengan mengharap ibadah kepada Allah tujuannya begitu. Tidak sama dengan mereka. Toh kan Islam datang tidak menghapus budaya kan? Ada budaya yang diambil namun isinya diganti, dimodif, ada yang memang ditolak gitu kan. Jadi Islam itu nggak anti budaya. Nah, itu. Oke, terus lanjut. Qalu ta'ala wa man tatawwa'a khairan ay man tatawwa'a bil haji wal umrati ba'da qada'i hajatihi al mafrudati alaihi. Seseorang yang sukarela melaksanakan haji dan umroh setelah menyelesaikan haji yang fardu gitu Ustaz. Iya, iya. Au fa'ala khairan fardhon kana au naflan. Atau seseorang yang melakukan kebaikan baik itu apa namanya sifatnya fardu maupun sunnah. Hmm, Fa inna terus. Allah syakirun alimun. Ay innahu subhanahu syakirun lahu ta'atahu mujazihi alaiha khairul jazai. Sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri. Berarti Allah itu memberikan pahala atas Mm-mm. ketaatan yang hambanya lakukan dan Allah itu Iya. akan membalas ketaatan tersebut dengan sebaik-baiknya balasan. Mm-mm. Li'annahu alimun bikulli ma yasduru min ibadihi minal a'mali. Fala yudi'u indahu ajral muhsinina. Karena Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu yang hambanya lakukan. Dan Allah itu tidak menghilangkan sedikit pun ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, maksudnya yudiung itu ini ya, lebih ke menyia-nyiakan. Oh, menyanyiakan. Jadi Allah tuh tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala orang-orang yang berbuat baik gitu. Oke, lanjut. Qalu ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ay yakhfuna ma anzalnahu minal ayatil bayyinati. Bentar, bentar, bentar. Bukan yukhfuna, yukhfuna ya. Yukhfuna ma anzalnahu minal ayatil bayyinati. Um, artinya menyembunyikan, artinya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari ayat-ayat yang jelas. Wadalaili al-wadihati allati tadulu ala sidki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan atas kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm. 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 Oke, terus.
Qalu ta'ala min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi. Ay min ba'di tawdihihi lahum fit Taurati aw fil kutubis samawiyati. Eh, setelah Allah itu memberikan penjelasan kepada mereka dalam kitab Taurat atau di dalam kitab-kitab Samawiyah. Faqali ta'ala alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Terus ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna ay ulaikal mausufuna biqabihil a'mali. Artinya orang-orang yang disifati karena perbuatan buruknya. Al-katimuna li'awsofi rasuli, yang menyembunyikan sifat-sifat Rasul, al-muharifuna li ahkamit Taurati, dan yang menyimpangkan atau memalsukan hukum-hukum yang ada pada kitab Taurat. Yal'anuhumullahu fayub'iduhum mirahmatihi. Maka Allah itu melaknat mereka dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wa tul'inuhumul malaikatu wal mu'minuna. Bentar. Watal anu ya, ulaika yal'anuhum berarti watal anuhumul malaikatu berarti. Ya wa tal'anuhumul malaikatu wal mu'minuna. Dan malaikat serta orang-orang mukmin pun turut melaknat mereka. Ya. Ini contohnya ini ya. Yang dimaksud adalah ulaikan mausubun ala katimuna ini adalah orang-orang Yahudi, orang Yahudi ahlul kitab yang menyembunyikan menyembunyikan pengetahuan tentang sifat-sifat Rasulullah yang sudah dijelaskan dalam kitab Taurat mereka gitu. Dan mereka itu melakukannya bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka eh, tahu. Jadi mereka menyembunyikan itu karena dengan pengetahuannya. Perumpamaannya begini, bukan perumpamaannya ya. Perumpamaan mereka tahunya mereka akan sifat Rasulullah itu digambarkan dengan tahunya seorang bapak akan seorang anak. Bahkan lebih dari itu katanya. Nah, kalau bapak ke anak itu masih belum tahu dulunya itu ibunya pernah berkhianat apa enggak. Nah, tahunya orang-orang ahbarul Yahud, tahunya tahunya ahbarul Yahud, pemuka orang Yahudi, pemuka ahlul kitab itu akan sifat-sifat Rasulullah itu melebihi tahunya seorang bapak akan anaknya. Nah, apakah mereka menyampaikan hal itu? Enggak. Bahkan mereka sebaliknya menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah itu dan juga bahkan merubah kalimat-kalimat Taurat itu. Nah, ini bisa jadi dua. Pertama mereka menakwil lafaz Taurat itu dengan takwil fasid, dengan takwil yang salah. Dan ini yang disampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Itu pertama, dengan takwil. Jadi bentuk tahrifnya ya. Bentuk tahrifnya itu bisa dengan takwil fasid, dengan merubah pemahaman dari kitab Taurat yang sebenarnya. Yang kedua, bisa jadi dengan memang merubah kalimatnya secara langsung. Itu bentuk tahrifnya. Jadi ada takwil fasid, ada tahriful isi itu, tahrif kalimatnya langsung. Kalau takwil fasid mungkin dalam tafsir itu dikenal dengan dakhil ya kemarin ya. Jadi menafsirkan dengan ini dengan keinginan masing-masing, dengan ya nafsu pribadi gitu. Nah, ketika ada orang yang bertanya tentang sifat Rasulullah, yang disampaikan itu bukan yang sebenarnya, melainkan hasil tahrif itu yang disampaikan. Dan ini dilakukan oleh orang yang berpendidikan, bukan orang yang tidak tahu. Makanya di mana ya? Di Atiyah kalau nggak salah. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli abidil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ini nggak mengerjakan loh ya. Apalagi malah merubah, menyembunyikan. Ini yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'inun. Siapa la'inun? Ya malaikat.
ya orang-orang mukmin juga gitu. Bahkan kalau di cetakan Tebal Asri ya, itu malaikat mukmin yang banyak. Bahkan orang kafir pun melaknat nanti di akhirat katanya. Karena orang kafir itu kan yang anu ba'duhum ba'don ya. Jadi di antara mereka saling saling melaknat gitu. Gitu ya. Terus lanjut. Qaluhu ta'ala ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim ay ilal ladina nadimu ala ma sona'u, kecuali orang-orang yang menyesali atas perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan, wasolahu ma'afsaduhu bil kitmani, dan mengadakan perbaikan atas kerusakan yang mereka lakukan, yaitu dengan apa ya, maksudnya kerusakannya itu mereka menyembunyikan informasi. Wabayanu Ah, linasi hakikotan, lanjutkan, lanjutkan. Jangan jangan ditanwin, dimudufkan. oh, hakikotama angzalallahu. Dan mereka itu menyampaikan kepada manusia hakikat kebenaran yang mereka sembunyikan, yang Mm-mm. telah Allah turunkan. Faulaika yaqbalullahu taubatahum wa yashmalahum birahmatihi. Bentar, bentar, bentar. Wayash, wayash apa ya? Aku masih tadi masih ragu ini. Hmm, wayashmuluhum ya. Ayash. Bentar, bentar, bentar. Wayushmiluhum ya, pakai asmal aja, pakai wazan afalah. Wa Wayushmiluhum berarti. Wayushmiluhum birahmatihi. yashmiluhum birahmatihi. Eh, maka Allah menerima tobat mereka dan meliputi mereka dengan rahmatnya. Terus, Wa ana tawwabur rahimu ay katsirut taubati ala ibadi. Eh, artinya Allah itu menerima banyak taubat dari hambaku, dari ya, hambanya. itu kan misalnya gini kan, tadi kan ayatnya kan wa ana tawwabur rahim. Nah, ini Mm. seakan-akan Allah yang mengatakan kafirut taubati ala ala ibadi. Ya gitu, seakan-akan begitu. Wasi'u rahmati bihim, dan luasnya rahmat Allah. Asfahu amma farata minhum minas sayyiat. Dan Allah mengampuni atas kesalahan yang mereka lakukan. Bentar, Ingat kayaknya Faroto, bentar, Farotomin ini istilah kelalaian. kayaknya. Bentar, bentar, bentar ya, bentar. Oh ya. Tadi ketemu saya itu, Faroto, Faroto. Ya, betulan tadi sudah nggak apa, bisa. Betul. Qalu ta'ala innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ay kafaru billahi wastamaru alal kufri. Eh, mereka mengingkari Allah, mereka kafir kepada Allah dan terus-terusan kafir hatta Mm-mm. dahamahumul mautu wahum ala tilkal halati, sehingga apabila kematian itu mendatangi mereka, menghampiri mereka, mereka itu masih tetap dalam keadaan kafir. Hmm. Terus? Qalu ta'ala ulaika alim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina ay yal'anuhumullahu wa malaikatuhu wa ahlul ardi jami'an. Ini ya lanjutannya Allah terus. Allah Terus lanjut. dan para malaikatnya serta seluruh penduduk bumi melaknat mereka. Hatta al-kufaru fa innahum yaumal Bentar. qiyamati Al kufaro. Hatta al al-kufaro. kufaro. Nah, Hatta al-kufaro fa innahum yaumal qiyamati yal'anu ba'duhum ba'don. Eh, sehingga nanti dari kiamat
orang-orang kafir pun saling melaknat satu sama lain. Hmm. Qauluhu ta'ala khalidina fiha ay khalidina finnari. Mereka Hmm. kekal di dalam neraka. Wa fi itmariha tafkhimun li sya'niha. Dan penggunaan domir ha, pada lafaz itu Fiha seakan-akan dia. menunjukkan oh ya fiha. Ya, Hmm. maksudnya apa narnya diganti domir ha, itu Hmm. seakan-akan menunjukkan kesan bahwa saking dahsyatnya neraka gitu. Makanya pakainya Iya, domir. iya, iya betul. Qauluhu ta'ala la yukhaffafu anhumul adzabu ay inna adzabahum fi jahannama daimun la yang qati'u la yakhifu anhum tarfata ainin. Sesungguhnya azab mereka di neraka jahanam itu sifatnya kekal dan tidak akan berhenti maupun diringankan sekejap mata pun. Iya. Jadi terus menerus ya, gitu. Gak akan terputus. Terus, Qauluhu ta'ala la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna wala hum yungdharuna ay wala yamhaluna au yu'ajjaluna bal yum yulaqihimul haluna dia. Yum haluna berarti. Yum wala yum haluna au yu ajaluna. wala yumhaluna au yu'ajjaluna bal yulaqihimul adab bal yulaqihimul adabu hala mufaraqatil hayati dunya. Hmm. Artinya mereka itu tidak diberikan apa penangguhan waktu dan tempo. Ah, Sebaliknya ketika eh, dan sebaliknya adab itu akan langsung mengenai mereka seketika setelah mereka itu berpisah dari kehidupan dunia. ya, ketika udah dicabut langsung dapat adab gitu. Aduh ya Allah, naudzubillahi min dzalik ya. Oke. Gimana? Lanjut apa udah itu belajarnya? Udah Ustaz. Udah ya. Oke, ya nggak apa-apa. Udah bagus kok bacaannya. Oke, ada yang mau disampaikan? Yang lain mungkin? Gus Nubil. Oke. Cukup, Ustaz. Ada ini Gus, ada mau sampaikan Gus. Buatan, Ustaz. Siap Primawan nanti, Ustaz. Apa ini? Apa ini? Oke, kita tutup dulu rekamannya, kita ngobrol lagi nanti lah. Allahu a'lam bishawab.